Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin wawancara sebagai tugas kuliah, dan ini sebagai narasumber yakni teman saya Ari Sanjaya, dan saya sendiri Muhammad Iwan Bahri, NPM 1901012023, jurusan Pendidikan Agama Islam kelas B. Ya, di sini langsung saja ya kita wawancara. Boleh. Oke, jadi di sini kita mau wawancara tentang penyimpangan tingkah laku keagamaan seorang remaja. Kan banyak sih sekarang yang remaja tapi Menyimpang gitu ya. ya Ya banyak pun. kurang dalam beragama lah. Iya, kurangnya pendidikan. Kurangnya ilmu dalam agama. Yang pertama, apa sih yang dimaksud penyimpangan tingkah laku keagamaan? Menurut saya Ya, penyimpangan perilaku agama gitu ya. penyimpangan tingkah laku keagamaan. Ya, penyimpang itu ya ini melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan agama tersebut gitu. Jadi kan biasanya itu kalau dalam hidup itu kan ada norma, ada aturan. Nah, jika seseorang tidak melakukan sesuatu itu, nah berarti dia menyimpang dari aturan-aturan norma itu. Nah, kalau dalam agama ya berarti dia menyimpang dari agama gitu. Bisa gitu. Tidak melakukan sesuatu yang benar gitu. Iya. Jadi dia tidak taat kepada agama. Seperti itu. Jadi menyimpang ya ini tidak taat, melakukan sebuah perbuatan dosa atau yang lain sebagainya yang tidak semestinya dilakukan olehnya, yang tidak semestinya dilakukan dan tidak boleh dilakukan, ya, akan tapi tetap dilakukan. Nah itu yang kebanyakan terjadi pada remaja zaman sekarang. Baik, kalau untuk contoh penyimpangan tingkah laku, contohnya kalau sekarang ini banyak aslinya. Contohnya ya dari yang pertama itu yang paling sangat menonjol itu kan seks bebas itu. Oh iya. Itu sekarang sangat lumrah sekali. Padahal dianggap biasa, padahal itu kan suatu perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Dan itu sangat menyimpang dari agama itu. Itu salah satu contohnya. Terus ada lagi yang menyimpang itu narkoba itu. Oh iya. Seharusnya kita tidak boleh mengonsumsinya. Jika mengonsumsinya berarti dia kan menyimpang gitu. Dalam aturan kan tidak boleh. Dan narkoba itu sebenarnya sangat marak pada remaja. Ya, itu juga kan dalam agama juga sangat dilarang gitu. Narkoba terus mabuk-mabuk itu minum minuman keras itu kan sangat tidak baik ya. Tidak baik untuk diri sendiri, untuk tubuh gitu kan. Tubuh tidak baik, untuk lingkungan, menyalahi aturan negara, aturan agama dan lain sebagainya. Dapat semuanya. Itu kan memang tidak baik, tapi kenapa sekarang kok itu jadi lumrah, jadi marak dilakukan? Nah itu ya mungkin faktor lingkungan, mungkin perkembangan zaman juga sekarang. Jika seseorang tidak dibekali dengan agama dan pengetahuan yang baik dan lingkungan yang mendukung, ya mungkin dia bisa melakukan itu. Contohnya kalau kayak remaja itu dia sering ikut-ikutan gitu ya. Iya, ya biar sepan gaya gitu, gaul gitu. Banyak lagi sebenarnya contoh-contoh. Itu udah masuk dalam sebuah penyebab kenapa seseorang melakukan penyimpangan, enggak sih? Ya kalau penyebabnya itu banyak juga. Banyak faktor ya penyebabnya. Ya, misal contohnya ya, kalau seseorang bisa melakukan penyimpangan itu dari lingkungan, dari teman-temannya, dari keluarganya, dari pola hidupnya itu sangat mempengaruhi dia melakukan penyimpangan agama. Jika lingkungannya, teman-temannya itu bagus, maka dia akan ikut bagus. Ya, insya Allah tidak akan melakukan penyimpangan. Dan kurangnya dalam ilmu keagamaan tadi. Nah, itu ya nomor satunya sebenarnya agama. Ilmu itu ilmu dalam beragama.
faktor apa sih yang bisa berubah seorang remaja agar berubah lebih dapat baik gitu. melakukan perbuatan yang lebih baik dan tidak melakukan penyimpangan yang Agama tidak itu boleh tadi. dilakukan dalam agama. Ya, yang pertama ya kita harus bekali gimana ya, orang itu harus paham agama gitu loh agar tidak menyimpang. Jangan agama itu udah ada aturan apa normanya, mungkin jika seseorang itu tahu paham dia tidak akan melakukannya, itu nomor satunya. Jadi harus sangat bekali. Kemudian dari faktor lingkungannya, teman-teman itu harus yang bagus gitu agar dia tidak ikut terjerumus terbawa oleh arus lingkungan sekitarnya, teman-temannya gitu. Karena sangat berapa persen, sangat kemungkinan ya 50-80% itu lingkungan itu sangat mendukung seseorang untuk Sangat melakukan mempengaruhi. sesuatu. Iya, sangat mempengaruhi. Itu menurut saya. Orang tua itu bisa nggak sih jadi faktor penyebab agar remaja itu jadi lebih baik lah? Bisa. Keluarga atau orang tua itu Bisa juga. Itu ya yang penting gimana ya, orang tua itu sangat penting dalam apa ya, dalam mendidik anaknya ya, mendidik anaknya ya, agar anak remaja itu tidak melakukan itu sesuatu perbuatan yang buruk. Sebenarnya nomor satu sebenarnya Keluarga itu ya. ya, orang tua. Dan juga kesadaran diri pada Ya. remaja itu tersendiri ya. Itu juga sangat penting gitu. Ntar kalau orang tua udah bilangin, dia udah tahu ilmunya tapi dia tetap lakuin, berarti kan itu kembali kepada diri sendiri. Jadi kita harus punya apa ya, tekad lah kalau Ya, harus mau punya gimana ya, keyakinan gitu loh. keyakinan yang kuat. Walaupun lingkungan sekitar begini begitu gitu, kalau kita tetap teguh pada diri sendiri, tidak melakukan penyimpangan ya Dan kita sering nggak melakukan sebuah ibadah mesti dia akan tidak ikut arus itu. ya, insya Allah tidak ikut. Oke. Kalau penyimpangan yang pernah Anda lakukan apa sih? Kalau Ada nggak? saya apa ya sejauh ini ya, mungkin kalau yang berat-berat seperti tadi seks bebas, insya Allah saya tidak. Jangan miras, narkoba itu enggak. Jangan sampai. Baik. Mungkin yang apa ya, saya pernah, kalau agama kan ya pernah saya telat sholat 5 waktu. Oh iya, mungkin cuma yang ringan-ringan ya. Bohongin temen dikit nah, lah. ya dikit lah, demi kebaikan bersama Nah, diri sendiri. Oke. Ya gitu lah. Kalau saya. Apalagi ya? Tentang beragama, tapi sekarang ini remaja ini memang ini ya, Sangat remaja ini sangat ya gimana ya, Karena jiwa-jiwa sedang puber gitu ya, bersama-sama. jadi Maka dia susah ini ingin cari cari sesuatu jati yang diri. baru, jadi diri gitu, yang tampil beda gitu, gaul Ingin gimana. ngerasain yang baru yang belum pernah dia coba. Nah itu Nah, sekarang terakhir pesannya sih untuk remaja masa kini. kenapa? Pesannya gimana untuk remaja masa kini agar menjadi lebih baik? Kalau pesan saya sih yang pertama ya, apa ya, perdalami ilmu agama gitu, itu yang penting. Itu kan juga dibawa mati gitu, jadi bisa Ilmu kita agama kan ya udah sampai dibawa ke akhirat ya. kalau ilmu dunia itu menyusul nomor 2 kan. Walaupun Taat perintah gitu ya terus kemudian kita berbakti kepada orang tua gitu, nurut gitu. Nurut sama omongan orang tua. Iya, Baik. walaupun gimana ya kesannya agak gimana itu, pasti orang tua itu demi kebaikan kita Demi gitu, kebaikan anaknya. melarang kita Oke. apa gitu, pasti demi kebaikan. Terus Kalau bisa tuh mencari teman yang baik, lingkungan yang baik gitu. memfilter teman lah ya. Nah iya, menyaring gitu. Mencari yang baik. Ya nggak apa-apa sih berteman, Tapi jangan harus. Nah ya itu nggak ada salahnya, Bisa menahan sama diri lah. saja. Ya kan ada perumpamaan apa sih itu, berteman dengan seorang penjual parfum dengan pandai besi itu. Iya. Ya seperti Penjual itu. parfum dapat wanginya, kalau Iya. pandai besi Ya ada keringatnya. Oke. Ya, seperti itu pesan saya. Itu yang paling penting. Agar tidak mudah terbawa. Mungkin cukup sekian wawancara pada kali ini. Terima kasih kepada saudara Aris Sanjaya yang sudah menjadi narasumber. Dan bila ada salah kata atau ucap, saya mohon maaf. Mungkin dari kita berdua, mungkin kami juga dapat melakukan kesalahan.
kita minta maaf dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.